Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahdin dari Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan siang ini kita akan mendiskusikan materi kita terkait dengan moderasi beragama. Jadi dalam konteks agama Islam bahwa secara prinsip bahwa Islam itu kemudian bisa dipahami dalam dua aspek. Yang pertama adalah ruang yang disebut dengan ruang ancing atau ruang absolut, dan yang kedua adalah ruang yang ceng. Jadi ruang yang kemudian tidak berubah dan ruang yang berubah. Ruang yang tidak berubah adalah berkaitan dengan akidah dan sebagainya, sedangkan ruang yang berubah adalah ruang-ruang yang berkaitan dengan hal yang bersifat historis. Jadi yang pertama adalah ruang normatif, yang kedua adalah ruang historis. Maka pada sisi ini kemudian kita akan mendiskusikan sebenarnya pada dasarnya bahwa Islam itu kemudian bisa kita turunkan dalam tiga paradigma berpikir. Yang pertama bahwa Islam sebagai agama, Islam as religion atau Islam as din, bahwa Islam itu menjadi agama yang kemudian pada titik ini Islam itu kemudian memiliki akidah, keyakinan, pemahaman yang kemudian tidak bisa berubah. Sedangkan pada ruang yang kedua, ruang yang ceng tadi adalah ruang yang berkaitan dengan ruang historis, ruang yang kemudian berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Maka pada titik ini kemudian Islam itu dipahami dalam dua sisi. Yang pertama adalah Islam sebagai epistemologi atau Islam sebagai manhajul fikr, cara berpikir kita, dan yang kedua adalah Islam sebagai bentuk peradaban. Nah, menariknya bahwa tiga aspek ini saling terkait, bahwa ruang yang pertama yang disebut dengan ruang yang anceng, ruang yang akidah tadi kemudian mempengaruhi ruang yang kedua dan yang ketiga. Nah, moderasi beragama pada dasarnya adalah bagaimana kita beragama dalam konteks yang sederhana. Jadi beragama sakmadyo, beragama secukupnya, itu yang disebut dengan moderasi beragama. Karena secara prinsip bahwa moderasi beragama dibangun oleh dua konstruksi kata, yaitu moderasi dan beragama. Moderasi itu adalah tengah, tawasud dalam konteks yang bahasa agama, sedangkan beragama adalah praktek religiusitas kita. Jadi secara prinsip bahwa agama itu sudah moderat, sudah tengah dan sebagainya. Cuma dalam praktek beragamanya, religious experience-nya, praktisnya itu yang kemudian menjadi tidak tengah, tidak moderat dan sebagainya. Maka menjadi penting pada konteks hari ini teman-teman kita akan belajar bahwa moderasi beragama pada dasarnya bukan pada agamanya, tapi pada praktek beragamanya. Praktek keseharian teman-teman beragama di masa itu yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama kawan-kawan secara prinsip sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi mulai dulu ada istilah yang namanya piagam Madinah, itu yang digunakan Kanjeng Nabi untuk mengukur apakah moderasi beragama pada waktu sudah diterapkan atau belum dan sebagainya. Karena pada prinsipnya bahwa moderasi beragama itu memiliki 4 indikator. Jadi orang itu dikatakan beragama secara moderat jika memiliki 4 aspek, 4 indikator. Yang pertama indikator adalah nasionalisme, indikatornya kebangsaan. Jadi mencintai tanah air itu adalah bagian dari moderasi beragama, karena secara prinsip bahwa ada ungkapan hubbul waton minal iman, bahwa mencintai tanah air itu adalah bagian dari prinsip kita dalam konteks beragama. Karena kita adalah orang Indonesia, maka pada dasarnya kita harus mencintai Indonesia. Kan apapun bahwa agama, bahwa di Indonesia kita adalah orang Indonesia yang kemudian beragama Islam, maka mencintai nasionalisme, mencintai bangsa Indonesia, mencintai Indonesia itu sudah bagian dari kebangsaan kita. Maka ada ungkapan yang menarik dalam satu kutipan Arab, yaitu ungkapan man la salahu ard la salahu tarikh, man la salahu tarikh la salahu dzakirah. Barang siapa yang tidak punya nasionalisme, tidak punya rasa kebangsaan, maka orang itu tidak punya sejarah. Kalau orang itu tidak punya sejarah, maka orang itu tidak layak dikenang dan sebagainya. Maka prinsip pertama dalam konteks moderasi beragama adalah mencintai tanah air itu menjadi bagian dari praktek keagamaan kita. Jadi agama dan negara itu ada dua entitas, dua sisi yang kemudian tidak dipisahkan. Agama memberikan support moral, etik, nilai etik dan sebagainya, sedangkan negara memberikan ruang, memberikan kerangka yang digunakan untuk menegakkan agama. Jadi agama dan bangsa dan negara adalah dua sisi yang kemudian tidak bisa dilepaskan satu sama lain, saling melengkapi, saling membutuhkan dan sebagainya. Maka agama itu harus berkembang jika bisa berkembang selama negaranya damai dan sebagainya. Itu yang pertama, indikator yang pertama. Yang kedua indikatornya adalah disebut dengan toleransi atau tasamuh dalam bahasa agama. Maka menjadi penting bahwa tasamuh itu kemudian atau toleransi kemudian dipahami dalam dua aspek, tasamuh internal dan tasamuh eksternal. Toleransi secara internal dan secara eksternal. Toleransi secara internal itu berkaitan dengan bagaimana keragaman madzhab, cara berpikir dan sebagainya dalam konteks umat Islam, aliran, ajaran dan sebagainya yang ada di Islam, kemudian saling menghargai, saling memahami dan sebagainya. Misalkan antara yang bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya, saling memahami dan sebagainya. Sedangkan toleransi eksternal itu berkaitan dengan toleransi yang berada di luar diri kita. Berarti toleransi kita dengan sesuatu yang di luar diri kita, yaitu antara kita dengan agama di luar diri kita, entah itu dengan Hindu, Yahudi, kemudian dengan Katolik, Kristen,
bahkan dengan pengajian dan sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan toleransi eksternal. Artinya bahwa umat Islam diharuskan didorong agar bisa memahami dan memiliki rasa toleransi kepada dirinya sendiri dan orang lain. Toleransi dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah teposliro. Artinya teposliro adalah nepakne awake dhewe, kemudian baru nepakne orang lain. Jadi menyelesaikan diri kita sendiri, kemudian baru menyelesaikan pada orang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selesaikan dirimu sendiri, kemudian baru pada orang lain. Artinya bahwa toleransi itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan diri kita sendiri dalam konteks memoderatkan diri kita sendiri, kemudian baru pada orang lain. Itu ada indikator yang kedua. Jadi toleransi menjadi kata kunci bahwa toleransi itu bagaimana kita bisa hidup, menghargai, menghormati, dan bisa bersanding dengan orang lain. Kira-kira gitu. Yang ketiga, kawan-kawan, ada prinsip atau indikator yang ketiga yang disebut dengan istilah anti kekerasan. Itu menjadi penting bahwa Islam itu dalam kata aslinya adalah salam yang memberikan keselamatan dan sebagainya. Kemudian penting kawan-kawan bahwa Islam itu kemudian menjadi jalan keselamatan dan sebagainya. Karena semua agama pada dasarnya memiliki dua titik temu. Yang pertama titik temu dalam konteks yang disebut dengan esoterik, yang kedua adalah konteks esoteriknya. Jadi eksoterik adalah titik temu yang dalam konteks keseharian kita, kemanusiaan kita, dan yang esoterik ketemu pada ruang yang disebut dengan metafisis. Jadi semua agama itu akan mengajarkan dua sisi yang sama, yaitu ketuhanan pada satu sisi lain akidah, tapi sisi lain ada yang disebut dengan kemanusiaan. Maka teman-teman bahwa moderasi beragama itu pada dasarnya adalah kita beragama bagaimana kita bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain dan sebagainya, tidak menggunakan kekerasan dan sebagainya. Karena pada dasarnya Islam itu kemudian berkembang dengan damai, dengan soft dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai yang disebut dengan nilai-nilai kelembutan tuh, kemudian dalam dan sebagainya, nilai kasih sayang dan sebagainya, rumah dan kasih sayang. Bahkan dalam konteks kita ketemu setiap hari dengan orang, kita selalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bagian dari ungkapan kita, bentuk kasih sayang kita pada orang lain. Artinya bahwa Islam itu bisa berkembang karena adanya kesentuhan kasih sayang dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa berkembangnya Islam atau mudah terimanya Islam itu karena akhlak yang disampaikan Nabi, akhlak yang dipunyai Nabi itu akhlak yang mulia dan sebagainya, sehingga orang itu lebih senang melihat orang itu dengan perilaku yang santun, yang ramah dan sebagainya, tanpa ada kekerasan dan sebagainya. Sehingga Islam pada dasarnya adalah agama yang kemudian menghargai, menghormati, dan mengedepankan kedamaian, kemudian keselamatan, dan anti kekerasan. Itu menjadi penting. Jadi Islam itu kemudian berkembang dengan rasa kasih sayang dan sebagainya, cinta dan sebagainya, menjadi agama cinta dan sebagainya. Bahkan ada prediksi di masa depan bahwa agama yang diterima oleh masyarakat itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Salah satunya adalah Islam. Nah, yang keempat kawan-kawan, ada indikator dari moderasi beragama yang disebut dengan penghargaan terhadap budaya lokal. Jadi menerima budaya lokal itu menjadi bagian yang terpenting dalam konteks moderasi beragama. Karena dalam konteks beragama bahwa agama Islam itu kemudian ditampilkan dengan banyak wajah gitu. Jadi Islam yang berkembang pada masing-masing lokal itu kemudian berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah dan sebagainya. Salah satunya di Indonesia, maka teman-teman akan berbeda, menemukan keagamaan yang berbeda dengan Timur Tengah. Kalau di sana ada pakai jubah dan sebagainya, maka di sini pakai sarung, pakai kuku dan sebagainya. Itu bagian dari lokalitas kita. Nah, pada titik ini ada ungkapan yang menarik, misalkan ada prinsip al-muhafadzatu ala qadimi shalah wal atu bi jadidil aslah. Jadi bagaimana kita merawat budaya lokal itu yang masih baik dan mengambil tradisi yang lama yang masih baik dan sebagainya, kita gunakan dalam konteks mengembangkan agama. Nah, maka kawan-kawan bisa kita contohkan bahwa misalkan para wali dulu itu mengembangkan agama, memasukkan Islam ke tanah Jawa itu menggunakan dengan pendekatan budaya. Budaya itu ada bagian dari budaya lokal, lokalitas dan sebagainya. Itu menjadi penting. Nah, pada titik misalkan para wali itu menggunakan prinsip bahwa al-adat itu muhakamah, bahwa yang namanya adat tradisi itu menjadi bagian dari hukum itu. Misalkan Wali Songo, Sunan Kalijogo, dan Sunan Bonang itu kemudian menggunakan gamelan dan wayang sebagai media untuk mengembangkan ajaran Islam. Itu menjadi menarik karena gamelan itu kemudian bunyinya nang neng nang 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 neng nanggung dan sebagainya. Itu adalah bagian kemudian oleh para wali, oleh Sunan Bonang kemudian dipahami nang ini nang kono nang kene nang kono dang dang dan nanggung. Terus kembali pada Gusti Allah yang Maha Agung. Itu adalah bagian, artinya bahwa ada nilai-nilai keislaman yang kemudian dimasukkan dalam konteks itu. Kemudian juga Sunan Kalijogo menggunakan wayang misalkan. Wayang itu kemudian dijadikan media untuk mengembangkan ajaran Islam. Karena secara prinsip bahwa wayang itu dari kata ringgit, sari ini dianggit. Maka pada titik itu kemudian menjadi penting bahwa wayang itu kemudian di dalam wayang itu ada dimasuki beberapa nilai keislaman. Misalkan di sana ada istilah suluk. Suluk itu dari kata Arab, dari kata salik. Jadi orang yang mencari Tuhan itu, marifat pada Tuhan itu namanya salik, ya, suluk dan sebagainya. Maka misalkan di Jawa itu banyak sekali di wayang itu kita temukan nilai-nilai suluk. Misalkan tan samar paman sukumo sumun sinuwonyo winadoli rasepi dan sebagainya. Itu hati kita tidak boleh ragu, tidak boleh
Galuh dan sebagainya. Maka itu menjadi penting ya. Jadi kemudian Islam itu berkembang dengan budaya lokal. Artinya bahwa Islam dan budaya itu ada dua entitas yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Jadi Islam itu kemudian memberikan ruh terhadap perkembangan budaya, dan budaya itu menyediakan kerangka agar Islam itu kemudian bisa berkembang. Budaya tanpa agama, tanpa Islam, maka budaya itu akan kering dari nilai-nilai spiritualitas. Sedangkan agama tanpa budaya, suatu saat agama akan ditinggal budaya dan akhirnya akan mati. Maka Islam itu sangat menghargai dan menghormati lokalitas, menghargai lokalitas dan sebagainya, menghargai namanya turos. Turos itu adalah tradisi yang kemudian sudah berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi Islam itu tidak menghapus tradisi yang sudah ada, tapi menguatkan dan meneguhkan tradisi yang ada, selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu jadi prinsip ini. Jadi prinsipnya adalah selama budaya tradisi itu tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tradisi itu menjadi sarana media untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Misalkan ada kenduri, itu juga dari bahasa Arab yang namanya khuduri. Khuduri itu yang hadir, yang rawuh dan sebagainya. Maka di situ ada istilah berkat juga bahasa Arab, barokah dan sebagainya. Artinya bahwa istilah-istilah kemudian digunakan oleh para wali songo untuk mengembangkan ajaran Islam. Jadi 4 indikator ini kemudian di kawan-kawan menjadi indikator bahwa seorang itu beragama modern atau tidak, itu diikut dari 4. Nasionalisme, rasa kebangsaan teman-teman. Yang kedua adalah toleransi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah sikap teman-teman pada anti kekerasan. Yang terakhir adalah penghargaan atau penerimaan terhadap budaya lokal sebagai media untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Maka ketika 1 sampai 4 sudah ada pada teman-teman, maka secara prinsip teman-teman itu sudah mengedepankan moderasi beragama sebagai cara untuk beragama teman-teman. Jadi Islam itu pada dasarnya sudah moderat, tapi praktek keislaman teman-teman yang kemudian dipertanyakan, apakah praktek keislaman teman-teman sudah moderat atau belum, itu kemudian diukur dari 4 aspek ini. Kira-kira itu kawan-kawan pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di minggu depan dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.